Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat.
KP Cengkareng mengucapkan Mejuah-juah man bantakrina dan selamat hari Minggu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita telah memasuki Minggu Passion yang kelima, di mana kita diajak untuk kembali merasakan bagaimana penderitaan Kristus untuk misi menyelamatkan seluruh dosa umat manusia. Ketika menjalani hidup dalam kebenaran Kristus, tentu saja banyak tantangan yang kita hadapi. Namun janji Tuhan kepada kita semuanya, setialah sampai akhir, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan bagimu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Mari tetap kita berjalan di dalam Kristus sehingga janji itu boleh tergenapi bagi kita semua. Mari kita angkat satu pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tiada kasih yang sempurna di luar kasih Tuhan Yesus Kristus yang mau mati bagi penebusan dosa kita. Oleh karena kasih-Nya yang sempurna, Allah yang maha tinggi itu melayakkan kita untuk
memanggilnya Bapa. Oleh kasih-Nya yang sempurna, kita telah ditebus, dipilih menjadi anak-Nya. Kita angkat satu pujian. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu.
Menjua-jua jemaat Tuhan yang terkasih, salam damai sejahtera dan tetap tangguh menghadapi semua situasi yang ada. Syukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita kembali beribadah melalui live streaming GBKP Cengkareng hari ini. Dan hari ini hari yang luar biasa. Kita tetap kuat dan tetap melihat kuasa Tuhan Allah melalui pandemi COVID-19 ini. Dan terlebih di tengah-tengah pergumulan yang berat, tetap bersehati mendukung gerak pelayanan di gereja ini. Dan hari ini kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dalam bentuk janji iman. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, marilah kita mendengarkan penekanan warta jemaat. Majelis GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas persembahan persepuluhan, ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Persembahan bisa ditransfer ke rekening Runggun yang sudah tertera di warta jemaat. Pada kebaktian Minggu 14 Maret hari ini akan dilakukan pengumpulan janji iman GBKP Cengkareng tahun 2021 dengan target janji iman sebesar 250 juta. Sebagaimana sudah ditetapkan dalam program kerja tahun 2021. Majelis Runggun menghimbau agar semua jemaat ikut mengambil bagian dalam pengumpulan janji iman tersebut. Bapak Ibu Saudara, kami mengingatkan bahwa janji iman ini nanti setelah ibadah selesai boleh langsung dilaporkan ke grup PJJ masing-masing, ke pengurus PJJ masing-masing 6 sektornya, dan bersama dengan kolekte kita pada hari ini. Supaya hari Kamis nanti seluruh pengurus PJJ akan melaporkan ke Runggun, ke Bendahara Runggun. Dan minggu depan, tanggal 21 Maret, sudah tertera di warta jemaat jumlah janji iman semua sektor. Bapak Ibu Saudara, siapkan hati, setiap keluarga, permata juga yang sudah bekerja, mari kita ikut mengambil bagian dalam janji iman ini. Dalam rangka menyemarakkan Hari Paskah tahun 2021, akan diadakan kolase pujian dari semua sektor di ibadah Paskah Raya nanti akan ditampilkan pada tanggal 4 April 2021. Dan kolase tersebut diserahkan kepada kami Maturia paling lambat 27 Maret dalam bentuk sudah rapi dan siap untuk ditayangkan. Selanjutnya pada hari yang sama, Paskah Raya, dalam rangka memperingati Paskah Raya, kita akan mengadakan kuis budaya dengan rincian 40 soal pilihan ganda dan penilaian model skor. Peserta kuis adalah Mamre, Moria, dan Zaitun. Di grup jemaat juga sudah disosialisasikan. Dan kuis budaya ini berhadiah dan cukup menarik. Mari semua kita ikut dalam rangka Paskah Raya ini, ikut kuis budaya. Berita diakonia, saudara terkasih kita yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit, yaitu saudara terkasih kita Nila Bruce Tepu atau Nande Eljatra Ginting, sektor Roma, dirawat di rumah sakit Puri Kembangan. Dan saudara kasih kita Nande Elizabeth Tepu, sektor Efesus, dirawat di rumah sakit Royal Taruma Grogol. Kita tetap berdoa supaya lekas sembuh saudara terkasih kita ini. Dan pemulihan kesehatan yang tetap kita doakan bagi saudara kita yang ada di warta jemaat ini, kiranya Bapak Ibu Saudara yang ada tertera di warta jemaat ini yang dalam pemulihan, kita tetap berdoa supaya
tetap dalam lindungan Tuhan. Berita sekretariat. Musyawarah sidang jemaat atau sidang ngawan Runggun GBKP Cengkareng dilaksanakan pada Minggu 28 Maret 2021 secara virtual dimulai pukul 13 WIB. Peserta musyawarah sidang jemaat ataupun sidang ngawan adalah pengurus setiap bidang, ketua, sekretaris bendara, dan 5 orang perwakilan jemaat dari setiap sektor, serta seluruh selayan, pendeta, pertua diaken, dan pertua diaken emeritus GBKP Cengkareng. Bapak Ibu Saudara, majelis mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Panjang umur, panjang pernikahan adalah berkat Tuhan. Kesehatan yang Tuhan berikan dan sukacita tetap melimpah di tengah-tengah kehidupan saudara yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Demikian warta jemaat yang dapat kita sampaikan, dan mari lebih jelasnya kita melihat di warta jemaat yang sudah di-share di grup jemaat. Saudara-saudara terkasih, minggu ini kita memasuki minggu pasien yang kelima. Kita diajak untuk mengingat dan merasakan perjalanan Tuhan Yesus dalam rangka menyelamatkan kita semua. Dia mengalami penderitaan dan penghinaan, semuanya itu ditanggungnya supaya kita memperoleh keselamatan. Sebagai orang-orang percaya, kita juga diajak untuk ikut mengalami penderitaan dalam kesetiaan kita mengikut Tuhan Yesus. Ketika kita menjalani kehidupan dalam kebenaran Kristus, tentu saja banyak tantangan yang kita hadapi. Walau demikian, kita tetap memperlihatkan sinar kemuliaan Tuhan. Marilah kita tetap setia sampai akhir. Marilah kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian, kita puji Tuhan dari kitab Denden nomor 121 bait 1 dan 2. Tuhan Yesus penebusku, Ia penolonganku, Ia singgah hutangku, sai benar dosaku, kelangan binatang kasbangku, kegeluhan sahan bangku, korban engku pujikan, sasi rasa lalake. Besar kamekap bulana, berbunyi kasihnya, Ema pepalemkan dosa, kamu aku banape, nakam suina, mangkukam masa keluna, korban engku pujikan, sasi rasa lalake. Kebaktian Minggu Pasion yang kelima ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang memberikan Putra Tunggalnya kepada kita,
Di dalam nama Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang menguatkan kita menghadapi segala perkara. Kasih karunia Tuhan Yesus dan anugerah Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Info kasio kita diambil dari Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 344, kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, Jemaat, kami persilakan duduk. Kenyataan hidup manusia di hadapan Allah ini nanti disambut oleh song leader. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, kami adalah manusia yang penuh dosa dan pelanggaran. Kami tidak layak di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang kudus dan penuh kasih. Ampunilah kami. di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sering sekali kami melupakan kasih-Mu. Kami hidup seperti domba yang tersesat, yang mencari jalannya sendiri. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku.
pujian dari kitab Mendenden nomor 141. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 3. Kami undang untuk bangkit berdiri. Panggilan untuk ikut dalam penderitaan Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lukas 9 ayat 23 sampai 34. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 375, kita nyanyikan bait 1.
Sampai kita pada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama yang diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dengan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, kekasih jiwa kami, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu atas hari yang indah dan manis ini yang Engkau sediakan untuk kami nikmati melalui peribadahan live streaming GBKP Cengkareng. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan, merenunginya, mendalaminya, memaknainya, dan mendeklarasikannya kepada dunia ini bahwa Allah sangat mengasihi kami. Biarlah kelayakan oleh karena pengurapan Roh Kudus Engkau turunkan bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan bagi semua jemaat dimanapun berada, untuk mendengar dengan tekun dan penuh hormat. Berfirmanlah, ya Tuhan kami siap untuk dilawat dan dijamah oleh kebenaran-Mu. Terpuji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita mau renungkan pada hari ini Efesus pasal 2 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Demikian kesaksian kitab suci surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Efesus dan juga kepada kita semua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah
yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudaraku yang terkasih, shalom, salam kemenangan dan salam kehidupan bagi kita semua. Tema di Minggu Pasion yang kelima ini adalah Tuhan menyatakan kasih-Nya. Seperti apa sih besarnya kasih Allah itu? Seperti apa sih dalamnya kasih Allah? Seperti apa luasnya kasih Allah? Karena ungkapan seperti ini sangat sering sekali kita nyanyikan dulu ya, waktu kita masa-masa sekolah minggu dan sampai kita remaja. Kita bernyanyi sampai tepuk tangan ya. Kita melompat, kita menari ya. Riki mungkin ingat pernah sekolah minggu ya Riki ya. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Boleh diikuti Bang Riki. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seluas-luas samudra, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oh oh, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya. Terima kasih Bang Riki. Mudah-mudahan kasih Yesus ini terus diingat ya. Jadi kita lihat di bacaan pertama, seperti apa sih besarnya dan dahsyatnya kasih-Nya. Di kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9, Saudara, di sana dinyatakan bahwa bangsa Israel mulai mengeluh, mulai mereka bersungut-sungut. Dan yang lebih parah lagi, keluhan dan sungut-sungut itu mereka melawan Allah, mereka melawan Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Karena bisa jadi bangsa ini merasa, kapan ya kita tiba ke negeri kita? Berapa lama lagi kita sampai? Mulai mereka rasa bosan, mulai mereka merasakan kekosongan, kehampaan. Kekosongan, kehampaan, keadaan, penderitaan, tekanan yang terjadi dalam perjalanan, mereka melawan Allah. Ini persoalannya. Bisa saja mengeluh, bisa saja kita ini tidak puas dengan keadaan, bisa saja kita ini mulai merasa hambar. Tapi jangan lawan Allah. Mereka lawan Allah, melawan Musa. Dia katakan, Musa, kau sengaja nih ya bawa kami ke padang gurun ini. Di sini tidak ada roti, tidak ada air, makanan ini hambar. Kami sudah muak. Sengaja kau pimpin kami di sini untuk mati di padang gurun. Padahal ketika mereka keluar dari tanah Mesir,
Itu kan permintaan mereka, permohonan mereka. Mereka menjerit, mereka menangis, mereka teriak. Tuhan dengarkan tangisan teriakan mereka. Dan Tuhan utus Musa mengeluarkan mereka. Nah, persoalannya saudara, rupanya ketika Tuhan mengeluarkan mereka, ya mereka nggak mau terima cara Tuhan itu aja sebenarnya. Nggak mau terima metodenya Tuhan. Tidak mau terima pola yang Tuhan berikan buat mereka. Ketika mereka keluar, ya mereka ingin seperti yang mereka mau saja. Keluar langsung nyampe, langsung senang, langsung gembira, langsung bahagia. Bangun kembali rumah, bangun kembali kerajaan, bangsa. Ya, bisa mungkin langsung tertawa, meriah, menari-nari, bersorak-sorai. Ternyata tidak. Mereka harus berjalan, berkeliling, bertemu dengan banyak bahaya. Jadi karena sungut-sungut mereka, rasa bosan mereka, rasa muak mereka, dan mereka melawan Allah, lalu Allah juga melawan mereka, kan begitu. Karena jelas mereka melawan Allah. Di ayat 6, Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, lalu memagut mereka, sehingga banyaklah orang Israel yang mati. Hati-hati saudara ya. Kita boleh punya masalah, tapi jangan lawan Allah, oke? Kita boleh punya persoalan, tapi jangan lawan Allah. Karena ketika kita melawan Allah, maka kita pasti akan hancur. Karena Allah tidak bisa dilawan sebenarnya saudara. Jadi ketika Allah marah, Allah menyuruh ular-ular tudung itu di antara mereka, memagut mereka, banyak yang mati. Mereka sadar, aduh, kami telah berdosa kalau begitu. Sampai berdoa minta ampun saja pun mereka tidak sanggup. Merasa tidak layak saudara. Sehingga mereka mendatangi Musa. Musa, tolong dong, kami sudah berdosa, kami sudah melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami. Jadi yang hebat juga di sini saudara, kalau ada pengakuan, sadar diri. Nah, Allah juga akhirnya mulai menurunkan amarah dan murkanya. Ya toh? Dan Allah berkata kepada Musa, buatkan ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang yang tinggi. Ular-ular tetap ada yang memagut. Ini tetap ada. Ini juga hati-hati. Tetapi siapa yang terpagut ular itu, dan jika dia melihat ke atas di mana ular tembaga kau tempatkan, maka orang itu akan tetap hidup. Nah, itu kan. Sebelumnya kan nggak ada ular. Nggak ada ular. Tapi sekarang ada ular. Kalau mereka berdosa, marah-marah, sungut-sungut, tidak puas, melawan Allah, ular memagut mereka. Supaya selamat harus memandang ular tembaga yang dinaikkan Musa. Apa artinya ini saudara? Bahwa bangsa ini diajak sebenarnya untuk selalu melihat kepada kuat kuasa Allah. Ular itu ditinggikan. Ya, ular tembaga. Nah, kalau sekarang ular tembaga ini jadi simbol apotik ya. Ya, itu simbol penyelamatan itu. Dan kalau perjanjian baru ini sebenarnya Yesus yang ditinggikan, yang dinaikkan. Di tengah-tengah kehidupan kita tetap ada ular yang siap memagut kita oleh karena perbuatan kita saudara. Dan juga ada dinaikkan ular tembaga untuk mengingatkan kita. Kenapa pandang yang di bawah? Kenapa lihat persoalan yang di bawah? Dan kenapa karena persoalan yang di bawah engkau melawan Allah? Kan begitu nih. Iya kalau sadar. Kalau gak sadar, habislah kita semua. Jadi ular tembaga yang ditinggikan itu, maka kita selamat. Jadi lihatlah. Jadi begini saudara, analoginya kan begini. Kalau kita melihat ke atas, memandang ke atas, yang di bawah kan lupa. Apapun yang terjadi, mau sesakit apa, ya mau sedahsyat apa persoalannya, kalau pandang ke atas, kita kan gak ingat yang di bawah. Ini makna teologisnya, ini makna rohaninya. Jadi apapun yang terjadi tengah-tengah dunia, jangan selalu lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, iya memang kita bisa terjebak, tergoda,
Dan kemudian yang parahnya kita melawan Allah. Dan yang sangat naif adalah kita tidak sempat sadar. Kalau nggak sempat sadar ya matilah oleh bisa ular-ular itu. Nah sekarang kita lihat, kita hubungkan ini dengan perjanjian baru, dengan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Jelas Paulus memberi pengakuan bahwa dulu kami sama seperti orang-orang dunia di ayat 2 ayat 3 Efesus 2, hidup di dalam kedagingan, hawa nafsu, pikiran kami jahat. Dan Paulus berkata, kami pantas untuk dimurkai sama seperti mereka. Ini kan sadar diri. Kalau sekarang kami bisa hidup, sekarang kami bisa melayani, sekarang kami bisa menikmati anugerah, ini kan jelas karena kasih karunia. Kalau tidak, kami sama saja dengan orang-orang lain yang dimurkai oleh Allah. Karena dahulu pun kami hidup dalam pelanggaran dosa. Dahulu pun kami hitam kelam. Dahulu pun kami melawan Allah. Dahulu pun kami sesat seperti domba yang tidak mengikuti gembalanya. Sadar dia. Dan kemudian dia menerima anugerah keselamatan dari Yesus. Jadi kalau bukan dari Yesus, maka upah dosa tetap maut. Itulah kasih Allah kepada kita, yang tidak mengingat-ingat, yang tidak memperhitungkan segala perbuatan kita. Oleh sebab itu saudaraku, maka setiap kita yang menerima kasih karunia Allah itu, kata Alkitab adalah jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang merasa bahwa itu semua adalah hasil usahanya. Ketika kita diselamatkan, ketika kita dilayakkan untuk mendapatkan kasih Allah, itu bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Seharusnya orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan dari Allah harus lebih lagi merendahkan hatinya. Kalau teologi Petrus katanya, hendaklah engkau seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu air susu yang murni. Seperti bayi, saudara. Kita tahu bayi kan tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Dia harus ditolong total oleh orang tuanya. Untuk minum susu saja harus disiapkan. Ganti popok harus disiapkan. Seperti bayi yang baru lahir. Jadi benar-benar mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dengan anugerah keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita. Karena anugerah keselamatan ini saudaraku, itu dibayar dengan darah Yesus, dengan nyawa Yesus. Dan yang lebih luar biasa dan dahsyat adalah bahwa Dia tidak memperhitungkan dosa kita. Itu yang hebat. Oleh sebab itu respon kita adalah di ayat 10. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus supaya melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hari ini ada pekerjaan baik, ada perbuatan baik yang kita mau lakukan, mendukung gerak pelayanan gereja kita melalui pengumpulan dana janji iman. Dan ini sudah berulang-ulang, berkali-kali diingatkan. Itu salah satu pekerjaan baik. Ingat saudara, pekerjaan baik. Maka lakukanlah dengan sukarela, dengan sukacita, tanpa paksaan. Jangan sungut-sungut. Jangan dengan keluhan. Dan jangan buat alasan macam-macam. Pokoknya hari ini seluruh jemaat GBKP Cengkareng, siapapun dia, seperti apapun keberadaannya, berikan saja apa yang saudara berikan. Ya, saya bukan mengancam, karena ular tedung itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana saudara. Pandang saja ke atas, betapa besarnya kasih Yesus kepada kita. Itu saja pandang.
Sehingga setiap kita akhirnya dengan sukacita, dengan sukarela, tanpa sungut-sungut, ya, bisa mengulurkan tangan untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Hari ini kita akan kumpulkan yang target kita memang hanya, harus saya katakan hanya 250 juta. Kalau boleh lebih, ya, hanya. Jadi katakan hanya biar gampang. Hanya 250 juta. Jangan mikir macam-macam lagi. Kalau saudara tidak bikin kata hanyanya, waduh, berat ini. Berat ini. Helanai bo payo bagi Allah bagi. 250 juta kap ngenca. Ini bahasa sih perlu. Kalau hanya berarti kan sebenarnya murah meriah kan begitu ya. Kita beli sesuatu misalnya nih, kita ke mall ya Kia, dan dapat barang yang berkualitas. Asing ngenca harga anak, memis tertukur. Tapi coba mahal kali pun. Kalau kayak gini di kampungku, udah langsung turun tuh, moodnya turun. Asing ngenca, mantap kap lakap tertandingi mereknya. Pasti bisa. Jadi hari ini juga gitu. 250 juta ngencame Pak. Ningen kan ini sindahara ku perbulangan. Si perbulangan pe bagi. Memak 250 juta ngencak nih. Nah, jadi bikin bahasa hanya itu. Biar kita pun ringan untuk memberikannya kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan menerima kita dengan pengorbanan di kayu salib. Mari kita pandang terus supaya kita mampu melakukan pekerjaan baik. Itulah respon kita. Perjalanan hidup kita masih panjang. Gereja ini harus terus melayani. Kita sebenarnya belum tahu sampai kapan ini si COVID ini senang dia dengan kita. Ya gitu ajalah. Senang kali kurasa COVID ini sama kita. Betah kali kawan ini tinggal bersama dengan kita. Sebenarnya itu, ya kan? Kita nggak tahu. Kita bersyukur vaksinisasi sedang terus digerakkan ini untuk tenaga-tenaga publik supaya semakin teratasi. Tapi ingat, tetap protokol kesehatan. Karena ini adalah mau dibilang musuh lah tapi tidak kelihatan. Ya tetap waspada dan berjaga-jaga. Dan jangan seperti bangsa Israel ya. Sungut-sungut. Covid ini ndai kape. Covid ini di kape. Berjabu piate ngo mesra. Heka. Man-man piate ngundang kalimbubu pe ngo mesra. Yo ngerondong pe mesra me bageki. Rondongnya pe ngo biar kita. Ndehar kaci rondong me harus ndehar ki. Adiran ndehar ku alah bahan pe. Mentarhonkeun ka mendisukun tumbunga mawar. Setan teh. Melaka mungkin bujur dek dingin elus kasih tetan nih. Bener gak bunga mawar bagi. Pe mesra. Gak apa-apa memang oke. Kita sulit dengan keadaan ini. Tapi jangan lawan Tuhan. Itu aja isinya. Jangan lawan Tuhan. Olah ni dukai kan masuk Tuhan Pedekah-dekah na COVID enda nitaka. Labo Tuhan pedekah-dekah sakita. Karena kita ni kunendu pemaparan. Tambah terus. Siapa itu? Emang Tuhan yang bikin? Bukan Tuhan. Kita gak tertib, gak teratur. Ya, kita lepas kontrol. Kita mabak. Kita pikir kita ini apa? Satria baja hitam. Gak bisa dilawan. Superman gak bisa dilawan. Bukan. Jangan lawan Tuhan gara-gara COVID. Supaya jangan datang COVID dengan cucu-cucunya lagi. Covid-nya saja pe balai ya bapana lah terlawan harus anak kempune ke bawana banta. Semaput kita kerina me bagi. Tapi mari bersama-sama saja bersyukur kalau dosaku pun sudah Engkau ampuni Tuhan, yang terbaik Engkau sudah berikan, dan kita responi dengan melakukan pekerjaan baik. Tuhan memberkati kita saudara, tetap semangat, tetap tangguh, salam sehat, selalu senyum walau dibalik masker kita yang sudah bermacam-macam gayanya. Membagi kagen dua enda masker EP mon dema untung belum ada kulihat orang maskernya buatan dari emas atau berlian. Wah, gimana rasanya ya punya masker made in gold murni? Wah, nggak tahu lagi lah. Mungkin dirampok langsung ya, gitu.
Oke saudaraku, Tuhan berkati kita, tetap semangat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami diingatkan supaya kami jangan melawan Tuhan, supaya kami tetap menghormati, mengagungkan, meninggikan Tuhan di semua masalah-masalah yang ada. Kami tidak menimbulkan dosa, tidak menularkan dosa dari semua peristiwa-peristiwa yang ada. Dan biar kami terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, karena Tuhan punya waktu tersendiri, punya cara tersendiri untuk terus membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terpuji mulia Engkau melalui firman-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, saudaraku yang terkasih. Bersama dengan seluruh orang-orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku. Mari mempersiapkan persembahan pengucapan syukur kepada Tuhan yang menjadi dasar bagi kita membawa persembahan ini. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dengan penuh syukur dan sukacita kita bernyanyi kitab Denden nomor 445 bait 1. Si pepulung me persembahan ta. Saudaraku jemaat Tuhan, mari kita bersahati di dalam doa syafaat. Bapa kami, pemilik kehidupan kami, tak henti-hentinya kami mau bersyukur kepadamu, bermazmur bagimu, karena nyata sangat cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan cinta kasih-Mu tidak terbatas dan tidak terkalahkan. Walau gunung-gunung bergoncang, walau bukit-bukit berpindah, kasih Tuhan tetap kekal dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hari ini dengan penuh sukacita kami membawa persembahan pengucapan syukur kami bagimu. Engkau memberkati dan melayakkan persembahan ini untuk penopang dan pendukung seluruh gerak pelayanan di semua aspek di tengah-tengah gerejamu. Dan Engkau tambah-tambahkan terus rezeki kami. Engkau berkati terus usaha dan pekerjaan kami.
dan rencana-rencana hidup kami akan masa depan kami. Engkau berkati majelis gereja melalui bendahara gereja untuk boleh mengelola, mengatur, menata, memanage keuangan gereja dengan baik, sehingga apa yang diperlukan oleh gerejamu itu semua bisa terpenuhi dan gerejamu menjadi gereja yang dewasa bersama dengan umat yang ada. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehadiran GBKP Cengkareng di tengah-tengah jemaat ini yang terus mau berusaha melayani Tuhan di dalam tritugas gereja, baik ibadah-ibadah, PJJ, PAPA, sermon, dan juga kesaksian-kesaksian dalam bentuk pujian, kolase, atau juga persiapan-persiapan kami untuk dengan mantap terus menyaksikan kebesaran Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan-pelayanan diakonia, kami bersyukur sampai pada hari ini masih terus bisa menyentuh, menyapa jemaat. Terlebih doa-doa yang kami selalu naikkan tanpa henti untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Saat ini kami bersahati berdoa penuh harap kepada Tuhan untuk orang tua kami Nanda Elizabeth yang sedang dirawat di Rumah Sakit Royal Taruma Grogol. Engkau tahu Tuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan sakit penyakit orang tua kami, saudara kekasih kami ini. Dan kami sangat memohon belas kasihan-Mu baginya. Angkatkan kekhawatiran, angkatkan kegelisahan, angkatkan kehampaan dan kekosongan dalam hidupnya. Dan isilah Tuhan dengan sukacita sorgawi, dengan damai sejahtera sorgawi, sehingga sakit penyakit orang tua kami Nanda Elizabeth bisa terangkat, sehat kembali, segar kembali, dan bisa pulang ke rumah. Kami percayakan tindakan-tindakan medis yang diberikan kepada saudara kami ini, dan itu menjadi mukjizat baginya. Seluruh keluarga yang mendampingi, yang mengasihi, baik suami, baik anak-anak, baik menantu, cucu-cucu, dan seluruh keluarga besar menjadi obat, menjadi malaikat bagi saudara kami Nanda Elizabeth. Bapa, kami berdoa untuk Nila Bersitepu, Nanda Eljatra Ginting yang juga sedang dirawat di Rumah Sakit Puri Kembangan. Biarlah cinta kasih-Mu juga menaungi, melingkupi saudara kami ini, sehingga dia jauh dari rasa takut dan rasa khawatir. Dan mampukanlah Nanda Eljatra ini boleh memahami keadaan ini, bahwa Allah sedang membentuk dia menjadi umat yang tangguh, menjadi umat yang kuat, yang pada waktunya akan menyaksikan kebesaran Tuhan baginya. Baik suami dan anak-anak kami juga yang dirawat juga di rumah secara mandiri, Tuhan yang memberkatinya supaya cepat sehat dan mereka bisa berkumpul lagi di rumah dan menikmati cinta kasih Allah. Kami berdoa untuk pemulihan saudara kami Pertua Emeritus Rasmuli Sembiring, dengan keberadaannya yang terus cuci darah, yang harus ke rumah sakit. Tuhan yang selalu tolong dan menyertai, menopang dan mendukung, dan bisa menjalani, menikmati keadaan walau memang pasti ini sangat meletihkan, tetapi itulah bagian daripada pertua kami dan bisa berdamai dengan sakit penyakitnya. Juga Nora kami Nanda Charles Sembiring, kami sudah dengar kabar berita sudah pulang ke rumah dari RSUD Cengkareng walau belum pulih betul. Dan kami mohon Bapa dengan rendah hati, pertolongan-Mu terulur kepada Nora kami Nanda Charles. Apapun penyakitnya Bapa, bagi-Mu tiada yang mustahil. Sembuhkan Nora kami ini Tuhan. Karena Nora kami ini juga selama ini yang mendampingi suami tercinta Pertua Emeritus Rasmuli Sembiring. Baik tindakan medis, anak-anak, baik cucu, baik menantu, keluarga besar, boleh juga menjadi obat, menjadi malaikat, dan doa-doa jemaat menjadi mukjizat bagi keluarga ini.
Kami berdoa juga untuk saudara terkasih kami, naras kami yang terkasih Bapak Ripel Ginting. Engkau juga tahu keadaannya Tuhan, karena tiada yang tersembunyi bagimu Bapa. Tanganmu yang kuat dan dahsyat itu, kasihmu yang lebih indah dari pelangi, lebih dalam dari samudra, lebih luas dari dunia ini, selalu ada bagi naras kami Bapak Ripel Ginting ini. Dan semua keluarga juga boleh menjadi obat yang mujarab baginya. Cinta kasih istri, anak-anak, itu sudah membuat Bapak Ripel merasa tenang dan teduh. Kami doakan saudara kami Sambat Surbakti dalam keadaannya dalam pemulihan struknya juga, Tuhan yang berkati. Kalau bukan karena Tuhan, siapakah kami yang sanggup melewati hari-hari kami kalau kami sakit sampai tahunan? Tapi karena kami melihat ke atas Yesus yang mati di kayu salib, maka kami bisa menikmati semua keadaan kami, termasuk sakit penyakit kami. Bapak yang baik, saat ini juga izinkan kami berdoa untuk orang tua kami, Pertua Emeritus Ngolhi Ginting dan Nora, yang berencana merayakan hari ulang tahun perkawinan, syukuran di tanggal 21 Maret nanti. Biar orang tua kami ini sehat, menunggu hari-hari yang penuh bahagia ini, sehat, semangat, dan juga acara yang sudah dirancang berjalan dengan baik. Undangan-undangan yang ada juga semuanya boleh membuat orang tua kami semakin mensyukuri. Dan kami percaya Bapak, acara syukuran ini nanti pasti dahsyat dan berjalan dengan luar biasa. Dan orang tua kami, Pertua Emeritus Ngolhi Ginting bersama Nora, keluarga besar, akan semakin melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan Parangawan di tanggal 28 Maret nanti, dan laporan-laporan sudah mulai akan disusun oleh BPMR. Tuhan berkati. Bersama-sama kami menggumuli keberadaan gereja di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Karena semua pelayanan ini adalah milik kami bersama. Biarkan kami saling menopang dan saling mendukung, dan kami sama-sama boleh menopang semua gerak pelayanan di masa-masa pandemi COVID-19. Juga Bapak terima kasih untuk saudara-saudara kami yang berbahagia karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinannya. Damai sejahtera, panjang umur, sehat selalu, lancar pekerjaan, lancar rezeki, sukses, jauh dari hal-hal yang buruk, dan nama Tuhan selalu ditinggikan. Terima kasih juga Bapak di dalam surga. Untuk sebentar lagi kami akan kumpulkan dana, kumpulkan persembahan untuk janji iman kami. Mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan supaya acara ini berhasil, berjalan dengan baik. Target yang hanya 250 juta itu pun terpenuhi dan bahkan lebih. Terima kasih untuk semua pelayanan hari ini yang ada di dalam gereja, baik BPMR, tim IT, musik dan singer, juga semua jemaat yang ada di rumah-rumah, yang semua pasti dengan pergumulan masing-masing. Tapi kami selalu kuat dan teguh karena kami tahu Tuhan Maha Hadir, Maha Tahu. Tuhan selalu ada untuk kami. Di tengah topan dan badai kami boleh tenang, di tengah kepahitan hidup kami boleh tersenyum, dan di tengah gelapnya hidup ini kami boleh melihat terang yang ajaib yang datang daripada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, terlebih pada masa-masa vaksinasi yang terus dijalankan, biar ini juga boleh menjadi sebuah semangat untuk kami semua bahwa COVID-19 ini sudah bisa diatasi, tapi dengan kami tidak mengabaikan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak untuk hari yang indah dan manis ini. Kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan janji iman. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, mari siapkan diri kita untuk kita boleh memasuki acara pengumpulan dana untuk janji iman, dan mohon kepada musik dan singer mempersiapkan dirinya.
kita bernyanyi muliakanlah. Muliakanlah, oh keningku, muliakan Tuhan di bawah, oh keningku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, oh kening. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh besar kasih Allah bagi setiap kita. Tidak terasa, setahun sudah kita berdampingan dengan pandemi COVID-19. Sangat membekas bagi setiap kita. Ada beberapa kita terpapar oleh COVID-19 dan bahkan beberapa kita harus kehilangan saudara-saudara terkasih oleh karena COVID-19 ini. Sangat menyakitkan memang keadaan ini, sangat meletihkan. Kita penuh dengan kegelisahan dan ketertekanan. Tetapi kita juga sangat merasakan betapa kuatnya Allah memberikan kepada kita keteguhan hati dan mampu melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku jemaat Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan terus memberi kekuatan bagi kita untuk melayani. Pelayanan tidak akan pernah mati oleh karena COVID-19. Perbuatan baik tidak akan pernah berakhir hanya oleh karena COVID-19. Dan pada hari ini saudara, bersama-sama kita mendukung gerak pelayanan di gereja ini. Kami tahu kita semua susah. Kami tahu kita semua terpuruk. Tetapi terlebih yang kami tahu adalah Allah terus membangkitkan iman kita, menguatkan pengharapan kita, sehingga tidak ada masalah yang membuat kita menjadi hampa dan kosong, dan kemudian melawan Allah, dan kemudian berkata, saya tidak mau mendukung. Tidak saudara, karena jelas nyata firman Tuhan pada hari ini ditegaskan kepada kita, Allah kita Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah kita sudah berikan yang terbaik, terindah, termanis, anugerah keselamatan bagi kita semua. Mari persiapkan persembahan kita. Apakah persembahan itu sudah dituliskan di secari kertas atau hanya terucap di hati yang sudah rembuk dengan keluarga? Seberapapun itu jumlahnya, semua layak di hadapan Tuhan. Hanya 250 juta yang dibutuhkan di gereja ini. Hanya 250 juta, dan itu bisa kita cicil sampai bulan November. Saya percaya setiap kita yang memberi dengan sukarela, sukacita, tanpa paksaan, tanpa mengeluh, tanpa sungut-sungut, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari kita nyanyikan, muliakanlah. Menyerahkannya kepada Tuhan, dan seluruh kita akan melaporkannya kepada pengurus PJJ, dan ketika kita mau membayarkannya kita transfer ke bendahara gereja. Mari kita berdoa. Tuhan,
Saat ini kami siap sedia untuk membawa persembahan kami dalam bentuk janji iman. Mampukan kami rela, mampukan kami dengan penuh syukur, mampukan kami melihat kasih Allah yang tidak terbatas itu, sehingga kami bersama-sama seluruh jemaat bisa mengulurkan tangan kami untuk memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau sudah mencukupkan segala kebutuhan kami jauh-jauh hari sebelum acara penggalangan ini kami laksanakan. Tuhan, tolong layakkan semua persembahan kami ya, baik orang tua, baik permata, termasuk juga anak-anak sekolah minggu yang juga mau mengulurkan tangannya, yang juga mau menyisihkan uang jajannya, paket kuota untuk bisa hadir memberi kepada Tuhan. Kelimpahan berkat dari surga menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita mempersembahkannya sambil bernyanyi muliakanlah. Dan kepada yang di gereja boleh mempersembahkannya ke Raga Dayang-Dayang, yang di rumah nanti boleh menuliskannya kepada pengurus PJJ. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Jika dibandingkan dengan cinta-Mu yang dahsyat itu Tuhan, tidaklah seberapa semua ini. Oleh sebab itu Tuhan, terimalah persembahan kami dengan sukacita-Mu, dan bukakan terus pintu surga Tuhan, melimpahkan yang baik bagi kami. Biarlah kami terus diberikan kesehatan, kekuatan, keteguhan. Berikan kami terus kemampuan untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Semua kami sehat, keluarga kami sehat, anak-anak kami sehat, pekerjaan kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, bangsa kami dipulihkan, dan kami akan tetap menyaksikan kepada dunia ini. Selama Allah ada di pihak kami, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Kami akan terus berdiri kokoh Tuhan. Kami seperti burung Raja Wali Tuhan, yang terbang tinggi mengatasi langit biru, mengatasi topan dan badai. Kami terus berlari tanpa lelah. Kami terus berjalan tanpa lelah Tuhan. Karena Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami, cahaya kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dipuji dimuliakan Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kita bernyanyi sekali lagi, muliakanlah. Kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan akhiri ibadah ini dengan penuh syukur sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 293, baitnya yang kedua. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat.
berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan saksikanlah rahmat-Nya, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan saudara-saudara untuk tetap setia memikul salib. Amin. Terpuji nama Tuhan, ibadah kita sudah berlangsung dengan baik dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita pada hari ini. Terima kasih buat seluruh jemaat yang ada di rumah atau di mana saja yang tetap setia mengikuti ibadah secara live streaming. Dan terima kasih juga kepada pendeta kita, Pendeta Dewi Gurki, yang sudah melayani kita pada hari ini. Terima kasih buat BPMR, Organis Song Leader, dan tim IT yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali bertemu minggu depan, tanggal 21 Maret 2021 di ibadah Minggu Pasion yang ke-6. Kita akan dilayani oleh Pendeta Marvel dan yang bertugas dari Pertua Diaken Sektor Tesalonika. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari di dalam masa pandemi ini kita tetap semangat, kita tetap bersukacita, kita isi hari-hari kita dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan dan tetap menjaga protokol kesehatan dan shalom.